Di episode kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh YouTuber pemula. Kalau beli subscriber dan beli jam tayang, aman nggak ya? Channelnya tetap bisa dimonetisasi nggak ya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut detailnya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like, karena channel ini membahas berbagai cara yang bisa membantu teman-teman mencari uang tambahan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali ada episode baru. Selamat menonton! Zaman sekarang kalau mau monetisasi YouTube channel itu susah ya. Mesti punya 1000 subscriber lah, mesti 4000 jam tayang lah. Iya, kalau artis sih gampang. Tapi kalau cuma orang biasa kayak kita-kita gimana dong? Secara statistik, konon rata-rata YouTuber pemula itu butuh 22 bulan untuk mengumpulkan 1000 subscriber. Gila, hampir 2 tahun loh itu. Biar cepat, kalau beli subscriber dan jam tayang aja, aman gak ya? Apalagi sekarang makin banyak website yang menawarkan jasa beli follower dan jam tayang, seperti YTPal, Sonuker, dan sebagainya. Buat beli 1000 subscriber, harganya bisa nggak sampai 1,5 juta. Kalau mau beli hanya puluhan atau ratusan subscriber juga bisa, tidak harus beli 1000. Bahkan kalau kalian tidak mau bayar dan maunya yang gratisan, ada juga program subscribe for subscribe di website tersebut di YTPals dan Sonuker. Konsepnya gampang, kalian tinggal subscribe ke 20 channel dan like 20 video, maka akan ada minimal 10 orang lain yang subscribe ke kalian. Kalau kalian lakukan itu tiap hari, maka secara teori itu bisa menambah jumlah subscriber kalian. Atau kalau mau yang lokal juga ada, misalnya pakai Raja View. Tapi si Raja View ini nggak jual subscriber ya teman-teman, dia hanya jual jam tayang saja. Harganya tergantung kalian mau videonya dilihat berapa menit atau berapa detik. Dan penontonnya juga orang Indonesia karena websitenya hanya dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian memang ngotot mau beli jam tayang, menurut saya pribadi, Raja View itu adalah pilihan yang paling lumayan. Kenapa? Karena mereka itu sistemnya memaksa penonton bayaran untuk benar-benar nonton minimal durasi tertentu. Kalau si penonton bayarannya itu multitasking atau pindah screen, videonya itu automatically bakal di-pause dan mereka tidak akan dapat komisi. Jadinya lebih fair buat yang beli jam tayangnya karena akan dapat sesuai dengan harga yang dibayar. Memang menggiurkan sih, tinggal keluar uang aja daripada capek-capek bikin konten. Apalagi mengumpulkan subscriber dan jam tayang itu kan bisa lama banget. Tapi sekali lagi pertanyaannya, masih bisa monetisasi nggak kalau gitu caranya? Kalau teman-teman mampir ke bagian channel analytics di YouTube Studio, YouTube itu sebenarnya nge-track audience kalian itu dari mana aja, laki atau perempuan, segmentasi umurnya berapa, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga nge-track traffic source itu dari mana. Apakah pengunjung itu datangnya dari hasil search YouTube, search Google, search Yahoo, dibagikan lewat WhatsApp, atau apa? Nah, kalau kalian pakai website luar seperti YTPals atau Sonuker, subscriber dan jam tayang hasil beli itu bakalan dari berbagai negara, bukan dari Indonesia. Kalau memang kalian kebetulan punya channel berbahasa Inggris, ya bisa aja, masih kelihatan natural, asal belinya nggak terlalu drastis. Kalau misalnya channel kalian itu cuma nambahnya 20 subscriber gitu dalam seminggu, itu masih kelihatan wajar dibandingkan kalau kalian tiba-tiba nambah subscriber 200 dalam waktu sehari. Tapi kalau YouTube channel teman-teman itu berbahasa Indonesia, maka pihak YouTube bisa akan curiga sebab kontennya bahasa Indonesia kok tahu-tahu banyak subscriber dan viewer dari luar negeri sih. Sekali lagi, itu juga bergantung pada persentasenya ya. Kayak channel punya saya sendiri nih. Walaupun saya nggak beli subscriber dan nggak beli jam tayang, tapi nggak tahu nih siapa yang masuk channel saya kok. Di sini ada katanya dari Ukraina dan dari Rusia. Ya, mungkin bisa aja ada WNI yang tinggal di sana atau orang salah ngeklik kali ya. Di sisi lain, kalau teman-teman beli jam tayangnya dari situs lokal seperti Raja View, sekali lagi menurut saya itu akan terlihat lebih normal karena trafficnya menunjukkan pengunjung berasal dari Indonesia. Tapi dengan catatan belinya juga jangan terlalu banyak sekaligus ya.
Karena kalau tiba-tiba ada peningkatan yang sangat tajam di channel kalian, itu akan mengundang kecurigaan dari pihak YouTube. Silakan klik link di deskripsi kalau teman-teman ingin mencoba Raja View ya. Jadi intinya bisa monetisasi nggak? Jawabannya masih mungkin. Ya asal itu tadi, belinya jangan terlalu banyak dan jangan dalam waktu yang terlalu singkat. Kalau dikit-dikit belinya dan interval waktunya juga panjang, masih bisa kelihatan wajar. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya pernah menemukan bukti channel orang yang ikut program subscribe for subscribe, tapi dia itu padahal punya puluhan ribu subscriber dan channelnya tetap ada iklannya alias masih dimonetisasi. Tapi sebenarnya menurut saya pertanyaan yang lebih inti adalah, kalau kita mesti beli subscriber dan jam tayang untuk bisa monetisasi, misalnya terus di-approve ya sama YouTube, setelah sudah dimonetisasi, channelnya beneran bisa menghasilkan uang nggak? Channelnya cukup menarik nggak untuk mengundang banyak orang nonton? Soalnya, untuk dapat penghasilan iklan dari AdSense, kalian itu kan butuh penonton yang banyak ya. Dan penonton harus rela tidak skip iklan pas nonton konten kalian. Kalau sudah dimonetisasi tapi terus nggak ada yang nonton ya sama aja bohong. Kalau nggak jadi duit kan buat apa channel YouTube-nya? Kemudian, problem lain dari beli subscriber atau ikutan program subscribe for subscribe itu biasanya banyak subscriber yang subscribe ke kalian tapi nggak lama mereka unsubscribe. Jadinya, angka subscribernya akan turun lagi. Yang sial itu kalau channel kalian sedang dalam proses review untuk monetisasi. Subscriber bayarannya pada cabut deh. Dan angka subscriber kalian jatuh di bawah 1000. Nah itu sial banget, bisa-bisa nggak lolos monetisasi. Saya cerita pengalaman pribadi sedikit aja ya. Sebenarnya channel ini bukan channel YouTube pertama saya. Dulu saya pernah bikin channel masak, tapi sepi. Mungkin karena saya kurang jago ya masaknya. Terus saya juga pernah bikin channel family vlogs, yang nonton cuma keluarga sendiri. Selain itu sempat juga bikin channel cerpen kayak Raditya Dika, bikin channel kompilasi kayak calon sarjana dan sebagainya. Masih belum narik pengunjung juga. Sampai akhirnya channel yang sedang kalian tonton ini lumayan ada yang nonton, yaitu channel yang membahas tips-tips mencari uang tambahan. Dan alhamdulillah teman-teman kan pada nonton nih video ini. Jadi buat teman-teman sesama YouTuber pemula, kalau misalnya channelnya sepi, meskipun sudah sering bikin konten, ya mungkin konsepnya yang perlu ditinjau ulang. Secara teori, konsep channel yang berpotensi menghasilkan uang itu sebenarnya adalah irisan dari dua hal. Yang pertama, topiknya banyak dicari orang nggak? Dan yang kedua, kalian pribadi ada minat nggak di bidang itu? Kalau kalian demen sama topiknya, tapi orang tidak banyak yang nyari, ya jadinya videonya tidak banyak ditonton. Sebaliknya, meskipun topiknya banyak dicari orang, tapi kalau kalian gak ada passion di sana, jadinya kayak kepaksa gitu bikin kontennya. Apalagi kalau mau dapat uang AdSense dari YouTube, kalian kan mesti rajin banget bikin konten. Gak bisa cuma setahun sekali atau setahun 2 kali. Mesti kalian itu bikin konten dan upload minimal beberapa kali dalam seminggu. Bahkan tiap hari kayak Baim Wong, Atta, dan sebagainya. Untuk tahu apakah suatu topik itu banyak dicari orang atau enggak, sebenarnya ada beberapa tools gratis yang bisa kalian gunakan. Caranya, kalian silakan masuk ke HP kalian dalam mode incognito di browser kalian. Kemudian baru masuk ke YouTube. Kenapa masuk ke mode incognito dulu? Ini supaya history search kalian tidak merusak hasil yang muncul. Ini misalnya ya, saya ketikkan cara tanpa titik ya. Pokoknya saya cuma masukin cara Ini ternyata hasil yang keluarnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Saya nggak nyangka loh bahwa ternyata cara membuat bakwan jagung itu banyak dicari orang. Nah, kalau kalian membuat video terkait dengan ini, maka video kalian berpeluang ditonton orang. Supaya video kalian itu ikut muncul ketika orang search kata kunci tertentu, kalian harus memasang tag sesuai kata-kata yang dicari orang. Misalnya ya, dari hasil riset kita yang barusan, cara membuat bakwan jagung itu ternyata banyak dicari orang.
Maka kita tinggal cari lagi tambahan kata kunci apa yang terkait dengan bakwan jagung. Misalnya nih saya search bakwan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini kata-kata kunci lain yang terkait dengan bakwan jagung. Lalu kata-kata kunci ini kita copy paste ke bagian tag di video yang teman-teman buat. Kata-kata kunci tersebut baiknya juga kita selipkan di bagian deskripsi, nama file videonya yaitu sebelum video tersebut diupload, dan juga judul video di YouTube-nya. Dengan cara begini, konten kalian bisa ditemukan orang yang mencari hal-hal yang terkait dengan bakwan jagung. Ya, tentunya ini hanya contoh ya teman-teman. Kalian tidak perlu beneran bikin video tentang bakwan jagung. Teori ini bisa diterapkan untuk berbagai niche. Saya hanya mencontohkan bagaimana step-stepnya. Jadi, balik lagi ya kesimpulannya. Kalau mau beli subscriber atau beli jam tayang, menurut saya masih bisa monetisasi asal kenaikannya pelan-pelan dan tidak terlalu drastis. Kenapa saya berani bilang begini? Karena saya sudah pernah beneran nemu YouTuber lain yang ikut program seperti ini dan followernya sudah puluhan ribu juga tetap lolos monetisasi. Kalau konten kalian berbahasa Indonesia, sekali lagi, penonton bayarannya baiknya dari Indonesia juga supaya tidak mencurigakan. Silakan lihat di deskripsi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Raja View, karena mereka ini bisa memfasilitasi pembelian jam tayang dengan penonton orang Indonesia. Tapi meskipun bisa beli subscriber dan jam tayang, yang akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang adalah kalau channel YouTube teman-teman itu memang murni banyak yang suka. Atau kalau terlalu susah jadi YouTuber dan kalian ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan bisa mampir ke channel saya karena di sana ada banyak sekali tips-tips untuk membantu teman-teman mencari penghasilan ekstra. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap kali ada episode baru. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!